Di geometri itu ada yang sama Padian, ada yang sama siapa lagi? Guru dosennya Bu Ina. Bu Ine ya, oh, ya sama berarti. Nah kalau nggak salah kan juga pernah digantiin kan dosen akan sama Padian, terus bagian nggak hadir dan diganti sama Bu Ine ya, kurang lebih sama. Ngebahas dari singgung juga ada. Oke langsung aja ya. Kita baca soalnya ya. Misalkan ABCD adalah titik-titik yang membentuk bangun layang-layang dengan A dan C adalah titik yang berseberangan. Oke, A dan C-nya adalah titik yang berseberangan. Dari B, oke, dari B dan D ditarik seberang garis sehingga tegak lurus dengan diagonal AC dan berpotongan di titik P. Oke, kita gambar dulu ya layang-layangnya. Misalkan gini. Ini maafnya kalau agak jelek gitu ya. Oke, nah kita tempatin A dan C-nya di sini nih, karena berseberangan. Nah, kenapa A dan C-nya tuh nggak di atas sama bawah? Nah, kita coba baca yang soal bagian A-nya. Buktikan secara analitik bahwa luas segitiga ABC itu apa? Luas lebih kecil daripada luas segitiga ADC. Nah, karena bias segitiganya itu kayak gini nih. Nah, segitiga ABC ini A, B, dan C-nya itu lebih kecil. Karena yang namanya buktikan tuh sebenarnya udah bener. Cuma gimana caranya kita ngebuktiin gitu. Kalau misalkan kita akan nempatin kayak gini alias A dan C-nya di bawah, itu segitiga ABC-nya bakal sama aja dengan segitiga ADC. Kurang lebih begitu ya. Makanya nempatinnya di sini. Oh ya, ini D ya. Sorry. Ya, oke. Ini dulu. Nah, sekarang kita kasih perpotongan dulu ya. Kayak gini. Akan ini di suatu koordinat ya. Titik. Ini X1. Titik ini X2. Titik ini X3. Oke, yang ini berarti Y1. Di sininya Y2, ininya Y3 ya. Aduh, nggak rapi. Ya udah nggak apa. Sekarang kita buktiin segitiga ABC itu lebih kecil daripada segitiga ADC. Pertama yang kita tahu dulu ya informasi umum ya. Kalau misalkan luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Itu umum ya. Nah, di tengah tuh titik P ya. Kita lupa informasi. Itu titik P. Nah, di luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, terus kita ambil informasi dari sini. Misalkan segitiga ABC itu tuh kita sebutnya T1 ya, tinggi 1, dan tinggi segitiga ADC itu T2 misalkan. Nah, oke, sekarang kita akan bandingin luas segitiga ya. Nah, sebelum kita kita buktiin satu-satu, kita perhatiin di sini nih. Segitiga ABC sama segitiga ADC itu kan alasnya sama ya, yaitu alasnya tuh A dan C ya. Berarti kita perlu nggak ngebuktiin AC? Enggak kan? Kita akan buang-buang waktu gitu. Jadi kita langsung aja ngebandingin daripada T-nya gitu. Oke, sekarang kita buktiin tingginya ya. Kita bandingin. Berarti tinggi yang segitiga pertama itu apa? Yaitu BP ya. BP, panjang daripada BP dibanding dengan panjang daripada DP ya. Nah, waduh kurang luas ya. Enggak apa-apa. Kita bandingin langsung ya. Kita masukin jarak rumus jarak titik ke titik. Berarti panjang daripada BP itu kan. Oke, kita koordinatin dulu ya. Biar gampang ya. Misalkan titik B, titik P dan titik D. Titik B itu kan berarti X2, Y3. Nah, ada yang masih bingung nggak kenapa gini? Aman ya? Aman, Karena Kang. titik B itu di X2 dan di Y3. Oke, yang P itu berarti di X2, Y2 ya. Ini kalau misalkan ada yang membingungkan langsung aja tanya ya. Akang nggak bisa nanyain satu-satu gimana ngerti, Akang bukan dosen interaktif ya. Jadi langsung aja tanyain. Nggak apa nabrak juga kok. Oke, titik D berarti X2 dan Y1.
Oke, kita masukin ke sini. Kalau misalkan BP, gimana rumusnya masih ingat? Kalau misalkan jarak titik ke titik, berarti titik dari P itu dikurang dari titik B. Benar ya? Ingat? Ingat ya? Berarti titik P apa? Yang pertama X-nya dulu ya. X2 dan kurang X2. Dan Y-nya berapa? Y2 kurang Y3. Oh ya, ini di kuadratin ya. Sorry. Kuadratin ini tambah, ini kuadrat juga ya. Ini nggak cukup. Nah, berarti sisanya apa? Y2 kurang Y3 ya. Nah, kita hilangin kuadratnya di kedua sisi, berarti panjang dari BP itu segini ya. Y2 kurang Y3. Oke, sekarang lanjut ke DP. Yang panjang segini yang besarnya. Berarti apa? Masih sama nih X2-nya. X2-nya dikurang X2 juga. Tambah. Beda nih Y-nya tapi Y2 kurang Y2 kurang Y1. Gini ya. Nah, berarti sisa DP-nya apa? Y2 kurang Y1. Nah, sekarang kita bandingin Y2 sama Y1 di sini ya. Y2 kurang Y3 itu kita bandingin sama Y2 kurang Y1. Nah, sebenarnya kalau secara bahasa kita misalkan ditanya buktiin luas segitiga ABC dan segitiga ADC. Cara spontan kita langsung bilang ya jelas lah lebih luas karena layang-layang tuh diagonal yang keduanya lebih panjang ya kan. Dan kalau misalkan titik yang berseberangan yang paling panjangnya adalah B dan D, ya jelas segitiga ADC bakal lebih panjang. Cara spontan gitu kan. Tapi yang namanya matematika nggak bisa gitu adik-adik. Akan perlu pembuktian dulu. Nah, gimana cara ngebuktiin pembuktian yang spontan dan mudah seperti itu dalam bahasa matematika? Nah, seperti ini. Kita analisis. Y2 kurang Y3 itu bandingin Y2 kurang Y1. Nah, kita lihat di sini. Y2 kurang Y3 itu kan artinya jarak ini ya. Kita kasih warna deh. Y2 kurang Y3 kan artinya di sini ya. Nah, kalau Y2 kurang Y1 berarti di sini. Nah, lihat di sini Y2 kurang Y3 itu lebih panjang daripada Y2 kurang Y1. Nah, gimana cara kita ngebuktiin secara matematika? Kita pakai K gitu ya. Oke. Kita lihat di sini. Y2 kurang Y1 itu tuh bisa sama aja kayak Y2 kurang Y3 tapi dikali K. Dikali suatu konstanta di mana K-nya itu adalah anggota bilangan real positif. Nah, berarti perbandingan jadi kayak gini. Y2 kurang Y3 itu akan selalu lebih kecil dari K Y2 kurang Y3. K-nya lebih besar dari 1 ya, sorry. Nah, di mana K kali Y2 kurang Y3 itu sama aja dengan Y2 kurang Y1. Artinya, Y2 kurang Y3 itu lebih kecil dari Y2 kurang Y1. Nah, dari sini udah bisa langsung disimpulin pakai titik 3 itu artinya segitiga ABC itu lebih kecil dari segitiga ADC. Oke, kayak gitu. Nah, ini tapi kalian pas ulangan nggak bisa gini mental langsung ya, harus ada kata-kata dulu lah, bahasa-bahasa. Oke, itu untuk nomor 1A ada yang mau ditanyain? Masih gampang ya? Aman nggak? Halo? Aman ya? Oke. Aman, Kang. Oke. Kang nggak sambil lihat nih, jadi nggak lihat jempol-jempol kalian. Oke, sekarang kita lanjut yang ke B-nya. Waduh. Oh, waduh ke bawah. Oke. Nah, yang B itu gimana kalau misalkan titik perbandingan BP
banding PD itu jadi 2:4 atau 1:2 sama aja ya. Nah, kalau ini tuh aku tuh sebenarnya udah nyari-nyari gimana caranya, tapi ternyata gak nemu gitu di PPT Padian tuh. Ternyata ujung-ujungnya Akang harus pakai AI juga gitu. Nah, ternyata Akang nemuin rumus gitu, dimana perbandingan antar titik itu tuh misalkan P adalah titik produknya gitu, hasil dari perbandingan titiknya, maka rumusnya itu adalah N X1. Oke, ini agak pusing ya, bentar akan jelasin dulu. Tambah M X2 M plus N. Ini untuk titik X-nya, dan untuk titik Y-nya N Y1 ditambah M Y2 bagi M plus N lagi. Oke, yang dimana M dan N adalah perbandingan gitu, M banding N. Nah, misalkan ini itu adalah produk perbandingan dari A banding B gitu, dimana A-nya itu adalah X1, Y1 dibandingin dengan X2, Y2. Nah, ini rumusnya. Akang udah nyoba beberapa AI, banyak AI dan rumusnya sama. Artinya terkonfirmasi ya. Jadi gitu, kalau misalnya kalian mau pakai AI itu benar-benar harus konfirmasi ya. Jangan mentah-mentah. Nah, sekarang kita coba masukin ke sini gitu. Tadi kan perbandingannya berapa? 1:2 gitu. Dan titik yang mau dibandingin adalah titik, bukan titik ya, berarti jarak BP banding PD. Oke, berarti kita tinggal masukin aja ya. Berarti titik P-nya adalah 2x1, karena ini N ya, bukan M, hati-hati. Berarti yang ini nih, 2x1 tambah 1x2, berarti tulis saja x2, dibagi 1 tambah 2, 3, ini titik x1-nya, koma 2 y3 tambah y1 bagi 3. Oke, udah, itu jawabannya sebenarnya kayak gitu ya. Ini udah jawabannya, tapi kalau misalnya perlu dibuktiin, oke. Misalkan Akang tarik ya contoh ya. Misalkan ini baru vertikal dulu ya. Misalkan titik B dan D-nya random ya, kita pilih acak. Misalkan D-nya adalah 2,10. Dan titik D-nya adalah 2,4 misalkan ya. Nah, apakah benar ini titik ini tuh berlaku untuk umum gitu, untuk mencari titik pusat layang-layang? Oke, kita cobain deh. Masukin rumusnya, berarti P-nya di mana? P-nya adalah 2 kali X1. X1-nya yang mana? X1-nya yang B ya, hati-hati ya. Berarti yang 2. 2 kali 2 kali ya. Tambah. Terus X2-nya yang mana? Sama-sama 2 ya, kebetulan X2, X-nya. Tambah 2, dibagi 1 tambah 2 tadi berapa? M tambah N? 3,2 kali 10. Nah, karena 10 ini ya, Y1-nya. Dan Y2-nya adalah 4. Dibagi 3. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 10, 20 tambah 4. 24, 24 bagi 3, 8. Berarti titik pusatnya ada di 2,8. 2,8 di sini. Nah, apakah benar perbandingannya 1:2? 10 kurang 8 berapa? 8 kurang 4, 4. 2:4 sama dengan 1:2, sama. Oke, benar ya berarti. Ada yang mau ditanyain? Jelas? Kalau kalian ngomong jelas sebenarnya agak mencurigakan, soalnya akan lihat ini pertama kali gak jelas gitu. Tapi jelas ya buat Jelas, kalian. Kang. Oke. Jadi kalau ada yang mau ditanyain Jelas, boleh Kang, ya, jelas. kalau mau terakhir aja ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini agak cepat ya, Avan ya. Kayaknya beda, Kang baru pertama kali ngisi responsi soalnya. Oke, soal nomor 3. Tentukan persamaan lingkaran yang memotong titik 1,1 dan 4,4
dengan pusatnya berada pada garis X tambah 4Y min 5 sama dengan 0. Nomor 2 ya sekarang ya? Oh, sorry. Nomor 2, tentukan jarak antara dua pasangan garis sejajar. Dua pasangan garis sejajar berikut. Oke, yang A dulu ya. Yang A 12X tambah 5Y sama dengan 13. Dan 12X tambah 5Y sama dengan 104. Nah, ini gampang ya. Tinggal kita masukin ke rumus dua garis sejajar. Ada yang tahu rumusnya? Ayo loh. Kalau kalian lupa, bahaya juga nih. Ada yang masih ingat? Oke. Misalkan garis itu kita sebut bentuk umumnya AX tambah BY tambah C1 sama dengan ya bilangan berapa lah, dengan N misalkan ya. Dan C1 ini ya, C1 ini 0. Dan AX tambah BY itu sama dengan C2 tambah C2 sama dengan 0. Oke, ada yang tahu rumus jarak antar dua garis? Halo? Atau lupa? Lupa ya? Oke, jadi rumus antar dua garis sejajar itu adalah C1 kurang C2, ini mutlak ya, dibagi dari akar kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini ya rumusnya. Nah, Kang, kenapa A-nya tuh nggak diindikasi berbeda gitu? A-nya emang sama antar dua garis. Ya, ini sama buktinya. Nah, tapi kira-kira kenapa sama? Apakah semua soal bakal sama? Ada yang tahu kenapa? Karena sejajar. Betul, karena sejajar. Nah, emang kalau nggak sejajar nggak bisa dicari jarak antar kedua garisnya? Ya nggak bisa, karena kalau misalkan nggak sejajar, berarti jarak antar kedua garisnya pasti 0. Gitu. Karena mereka akan punya titik potong. Tuh ya, mantap. Oke, kita tinggal masukin aja. 1 kurang C2 berarti. Kita pindahin ke sini dulu ya, ke pindah ruas dari min 13 ini. Berarti min 13 dikurang dari min 104. Akar dari kuadratnya berapa? 12 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Berarti 104 dikurang 13 berapa? 91 ya. 91 ini akar dari 144 tambah 25 berapa? 169. Betul? Betul ya. Nah, karena 91 akar 169 berapa? 13 ya. 91 bagi 13 berapa? Bentar. 7 ya, benar nggak? Iya benar. 7 ya. Nah, karena 7 udah positif, kita bisa keluarin mutlak. Berarti jawabannya adalah 7. Oke. Bisa? Aman ya. Yang B itu percis banget. Apa mau dibahas juga? Atau mau kalian coba kerjain sendiri? Gak perlu ya. Ya, kalian silakan latihan soal. Gampang itu. Kita lanjut aja biar efektif waktunya. Sekarang kita nomor 3 langsung ya. Nomor 3 adalah tentukan persamaan lingkaran yang memotong titik 1,1 dan 4,4 dengan pusatnya berada pada garis X tambah 4Y min 5. Oke, yang kita tahu di sini informasi pertama adalah titik 1,1 dan 4,4. Dan juga garis X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Dimana ini tuh akan ada pusatnya A, K atau A, B ya. Terserah itu kalian pakai notasi apa, tapi akan umumnya A, B gitu biar gampang.
Pokoknya di mana H, K atau A, B adalah titik pusat lingkarannya gitu. Nah, oke. Bentuk standar dari persamaan lingkaran ada yang tahu? Oke, langsung aja ya. X, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini ya persamaan bentuk umum. Nah, bentuk standarnya gimana? Bentuk standarnya adalah ketika A, B-nya adalah 0. 0,0 ya. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini bentuk umum standarnya kayak gini. Tapi kita di sini karena misalkan A, B-nya kita asumsikan bukan 0 ya. Kita pakai yang bentuk umum dulu ya. Kita pakai yang ini. Oke, sekarang kita tinggal masukin ya. Oke, sekarang kita coba masukin gitu. Titik 1,1 ke bentuk umumnya. Misalkan X-nya adalah 1 berarti dan Y-nya juga 1. Berarti 1 min A kuadrat. Ini bakal panjang nih kayaknya. 1 min A kuadrat ditambah 1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Oke. Berarti kalau misal yang titik keduanya gimana? 4, min A kuadrat tambah min 4 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita punya 2 persamaan dan 3 variabel. Artinya kalau misalkan kita coba eliminasi, kita bisa menghilangkan satu variabel. Oke, kita coba ya. Kita misalkan ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Kita cobain persamaan 2 dikurang persamaan 1 ya. Kita asumsikan misalkan R-nya pindahin dulu ya. Pindahin ruas ke sini. Min R kuadrat. Atau kita sama-sama dikurang R ya. Bahasanya. Di sini berarti jadi 0 ya di sini ya. Nah, berarti satu min A kuadrat tambah 1 min B kuadrat itu min R kuadrat sama dengan 0 berarti ya. Itu dikurang dari persamaan 1. Ini salah ya nih, persamaan 1. Ini berarti 4 dan ini min 4. Ini persamaan 2 ya. Dikurang persamaan 1 berarti 1 min A kuadrat tambah 1 min B kuadrat min R juga sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Karena ketika pindah ruas dua-duanya itu sama dengan 0 dua-duanya. 0 kurang 0 ya 0 gitu. Nah, kita coba eliminasi dari sini. 4 min A kuadrat kita pecahin, jabarin jadi 16 min 8A plus A kuadrat. Betul? Betul ya. Terus yang ini tetap sama 16 plus 8B plus B kuadrat. Ini min R kuadrat. Yang ini masih kurang dari 1 min A kuadrat kita pecahin berarti 1 min 2A plus A kuadrat. Terus ini pecahin lagi plus 1 min 2B plus B kuadrat. Yang ini min R kuadrat ya. Sama dengan 0. Kita jabarin ini sama aja ya. Kita minusnya masukin. Berarti min 1 plus 2A min A kuadrat min 1 plus 2B min B kuadrat min R plus R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada yang bisa kita eliminasi. Pertama, A kuadrat. A kuadrat di sini min A kuadrat ya, berarti hilang. Oke. Terus ada 8B. Di sini ada terus ini B kuadrat ya, sorry. B kuadrat ada min B kuadrat. Terus ini min R kuadrat ada R kuadrat. Berarti hilang. Berarti sisanya apa? Sisanya 16 min 8A plus 16. Kita langsung aja gabungin ya. 16 plus 16, 32. Iya 32 ya. Min 8A plus 8B
min 1 tambah min 1 min 2 ya. Min 2 plus 2A plus 2B sama dengan 0. Oke. Sehingga kita bisa sederhanain lagi. Jadi 30 ya. 32 min 2. Min 8A tambah 2A berarti 6 min 6A. Terus ini plus 10B sama dengan 0. Oke, kita punya satu persamaan sederhana di sini. Memang rada panjang ya. Oke. Sekarang kita gimana cara dapetin persamaan keduanya? Gampang. Dari ini. Nih, garis yang diberikan oleh soal gitu. Kita masukin ini. Nah, dari garis ini kita substitusi aja si X plus 4Y-nya, kita masukin ke X, nya diganti sama A, B alias disubstitusi ke pusat. Jadi gimana persamaannya? Jadi A plus 8 plus 4B min 5 sama 0. Benar ya? Berarti A sama dengan 5 min 4B ya. Oke, aman? Kan ya? Oke, tadi dapat ya persamaannya. A sama dengan 5 min 4B. Terus tadi persamaan yang keduanya kita dapat 30 min 6A plus 10B sama 0. Oke, secara umum, secara logika kita, kalau misalnya kita punya dua persamaan dan dua variabel, kita bisa menemukan kedua variabel tersebut. Nah, berarti kita tinggal masukin ke sini A-nya. 30 min 6, A-nya masukin dari sini. 5 min 4B plus 10B sama dengan 0. 0 ya. Berarti ini 30 min 30 bener ya, plus berapa, 6 kali 4 24 ya, plus 24B plus 10B sama dengan 0. Berarti 34B sama dengan 0. Berarti B sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukin aja ke sini. Kalau misalkan B-nya 0 berarti A-nya sama dengan 5. Gampang ya. Nah, berarti kita dapat titik pusatnya adalah A, B sama dengan 5,0. Oke, udah dapat tuh kita titik pusatnya. Apakah udah beres? Belum ya, dikit lagi ya. Nah, sekarang kita berarti tinggal masukin aja. Masukin ke bentuk standarnya gitu. Tadi bentuk standarnya adalah X min A kuadrat, bentuk umumnya sorry, tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Oh ya, kita belum nemu R-nya ya. Nemu R-nya berarti kita pakai titik ini dulu deh, 1,1-nya. Misalkan 1 min 5 ya, tadi udah dapat 1, A-nya tadi 5 kuadrat, tambah 1 kurang 0 kuadrat, 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 1 kurang 5, 4, 16. 4 kuadrat 16 ya, plus 1, 1 sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadratnya sama dengan 17. Nah, tinggal masukin ke sini, ke rumus bentuk umumnya. Berarti bentuk umumnya gimana? X min 5 kuadrat tambah Y kuadrat karena kurang 0 ya, sama dengan 17. Nah, udah ini hasilnya. Oke, kalau misalkan kita masih ragu ya, atau kalian masih ragu, kita coba deh ke Desmos ya, bentar. Oke, kayaknya sampai situ dulu. Ada yang paham? Ada yang paham, ada yang nggak ngerti? Aman nggak? Aman, Kang. Aman ya. Oh, ini mah pada bisa dong geometri dong. Harusnya pada dapat A lah, amin. Oke, Amin. bentar ya. Coba di Desmos ya.
Tadi persamaannya X tambah 4Y tambah 4Y kurang 5 sama dengan 0. Terus persamaan lingkarannya X min 5 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 17. Oke, diberikan persamaan lingkaran X min H kuadrat tambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat dengan gradien adalah S gradien. Nah, buktikan bahwa persamaan garis singgungnya adalah Y min K. Nah, oke, kata kuncinya adalah buktikan. Ingat, pokoknya di logika kalian kalau misalkan ada kata buktikan, itu tuh sebenarnya udah benar. Cuma gimana caranya kita ngebuktiin gitu. Y min K sama dengan S X min H plus minus R akar dari 1 plus S kuadrat. Nah, ini kelihatan membingungkan dan bikin kaget ya, tapi tenang aja. Kalau kalian kerjain satu-satu akan aman-aman aja gitu. Oke. Pertama yang kita tahu, kalau misalkan rumus gradien untuk satu garis linear, gimana? Rumus gradien, ada yang masih ingat persamaan gradien untuk satu garis linear? Halo? Y sama dengan MX plus C ya. C. Oke, mantap. Nah, ini untuk garis linear. Kalau yang Y2 kurang Y1, X2 kurang X1 itu untuk antar kedua titik ya. Karena di sini adalah garis, berarti kita pakai yang ini. Nah, tadi gradiennya apa? S ya. Oke, berarti tinggal ganti aja. Ya sama dengan XX plus C. Oke, sudah dapat sampai situ. Sekarang kita coba rubah biar bisa dipakai. SX min Y plus C sama dengan 0. Alias kita cuma pindahin Y-nya dulu. Kita kurangin kedua sisi dengan Y. Jadi kita dapat ini. Oke, sekarang kita asumsikan titik pusatnya adalah H, K ya. Kenapa pakai H, K? Karena di sini dia pakainya H, K ya notasinya. Jadi biar nggak bingung gitu ya. Oke, tadi jarak. Nah, berarti ini kan ada titik dan garis ya. Ada yang tahu jarak titik ke garis gimana rumusnya? Jadi kan jarak antara dua garis sejajar. Sekarang jarak titik ke garis. Ini harus dihafalin ya, hati-hati teman-teman. Jaraknya adalah mutlak dari AX
AX1 alias titiknya plus BY1 alias titiknya Y1-nya bukan dari persamaan garisnya plus C mutlak dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah ini jarak titik ke garis ya. Nah, berarti tinggal masukin aja. Kan tadi garisnya ini ya, garisnya XX min Y plus C ya, ini garisnya. Titiknya adalah H, K. Berarti tinggal masukin aja. A-nya berarti S ya, karena konstanta dari X. Terus X-nya apa? X1-nya bukan X ini ya, bukan dari garisnya, tapi dari titiknya. Berarti SH min Y. Konstantanya berapa? Min 1 ya. Min 1, terus ini masukin K, berarti min K. Terus plus C ya. Dari garisnya. Ini mutlak bagi dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A dan B itu diambil dari garis. A-nya berapa? A-nya S ya. Konstanta dari X-nya S kuadrat. Kalau B-nya berapa? Min 1 ya, berarti plus min 1 kuadrat. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. Nah, ini tuh jarak titik ke garis. Ini garis ini. Dan ke sini tuh berarti apa? Berarti adalah jari-jari lingkaran. Nah, berarti kita tinggal apa ya? Manipulasi aljabar namanya. Ini kita pindahin ke sini. SH min K plus C mutlak sama dengan R akar dari S kuadrat. Ini sama min 1 kuadrat sama plus 1 kuadrat sama aja ya. Berarti kita ubah aja gini. Plus 1 kuadrat. Nah, buat ngilangin mutlaknya, berarti kita di sebelah kanannya, ruas berseberangannya kita kasih plus minus ya. SH min K plus C sama dengan plus minus. Karena mutlak itu adalah kemungkinan dari plus dan minus ya. R akar dari S kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini udah dapat nih persamaan kayak gini ya. Tinggal ini ngilangin C-nya. Tadi kan di soalnya nggak ada C ya. Nah, kita dapat C di sini. Coba ya, C berarti sama dengan Y kurang SX ya. Benar? Oke. Masukin ke sini berarti SH min K. Apa tadi teh? C-nya itu apa? Y kurang SX ya. Berarti plus Y kurang SX sama dengan plus minus R S kuadrat plus 1 kuadrat. Benar ya? Ya. Oke, sekarang kita tinggal pindahin semuanya. Kecuali K ya. Y sama K. Y min K di sini berarti min X sama plus SH-nya pindah. Berarti SX jadi positif, SH-nya jadi minus. Plus minus R akar dari S kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini pemfaktoran kedua-duanya ada S, tinggal keluarin aja. Y min K sama dengan S X min H plus minus R akar dari S kuadrat plus 1 kuadrat. Ini udah sama belum? Kita lihat. Sama ya? Berarti jawabannya benar. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Aman? Aman. Oke. Kalau udah aman nanti akan kirim filenya kalau mau. Iya Kang, soalnya banyak yang nggak ikutan juga karena ada acara. Oh, apa sih? Ada yang ke rumah sakit, ada yang itu. Oh iya. Kalau misalkan aman, udah sih dari Akang segitu doang ya. Iya, boleh dikirim aja. Oke. Semoga kalian UTS lancar ya.